gitu. Apa kebutuhan konsumen. Nah, ini SIPOK tadi, tabel SIPOK, supplier, input, proses, output, dan customer. Ya, supplier. Ini siapa yang memberikan atau menyediakan input, ya, atau yang mensuplai, gitu kan. Kemudian apa input yang diperlukan, ya. Jadi nanti kita bisa mendefinisikan atau mengetahui kira-kira permasalahan itu ada di titik mana. Ya, kemudian outputnya, apa hasil output dari proses. Kemudian di sini adalah customer. Jadi ini adalah tabel atau mungkin step-step ya, kira-kira bagaimana perusahaan kita itu beroperasi begitu. Nah, ternyata setelah kemudian dibuat ini, ya ini ada inbound, put away, ini istilah-istilah saja dalam perusahaan tersebut ya. Di sini contohnya proses inbound yang terlalu lama, inbound cycle. Kemudian dibentuklah tim. Ini permasalahannya bisa apa saja. Kalau tadi saya contohkan di perusahaan garment misalnya ya, ternyata apa tadi misalnya garis bajunya tuh tadi kena ada putih-putihnya ya, terlalu mepet sehingga jahitannya tidak sesuai misalnya. Atau tadi bajunya tidak enak karena motongnya tidak sesuai serat kain. Apa aja cakup, apa aja. Jadi bisa apa saja, kita bisa mendefinisikan permasalahan itu sesuai keadaan yang ada. Setelah define, kita melakukan tahapan yang kedua yaitu M, measure atau mengukur. Ya, kita mengetahui kinerja saat ini. Kemudian kita menetapkan target. Ya, kita menetapkan target. Mengetahui kinerja saat ini tentu saja dengan di sini memetakan proses, ya, kemudian mengidentifikasi waste atau non value added activity, jadi aktivitas yang tidak menimbulkan atau tidak memberikan nilai tambah, ya, itu kita bisa katakan waste. Misalnya apa Bu waste itu? Ya di sini dia menyebutkan ada 8 waste, ada 8, ada yang menyebutkan 7. Jadi ada beberapa ini ya. Waste. Jadi salah satunya misalnya adalah waktu menunggu. Ya, menunggu misalnya proses B menunggu proses A selesai gitu ya. Atau menunggu kiriman bahan baku, itu adalah waste ya, sesuatu yang tidak punya nilai tambah. Selain waste juga selain menunggu juga adalah rework misalnya. Pengerjaan ulang itu juga sesuatu yang sia-sia kan, maksudnya dia sesuatu yang kita pemborosan begitu, pemborosannya. Gitu. Jadi kita lihat apa namanya waste ini ya, apa saja. Nanti kalian bisa mencari ya waste itu apa saja. Kemudian mengumpulkan data ya, jadi mengumpulkan data-data yang diperlukan. Kemudian menetapkan target. Ya, menetapkan target. Sebenarnya permasalahan di MAIC ini bisa juga lo kalian terapkan untuk diri kita sendiri ya. Saya define, masalahnya saya apa sih? Misalnya bangun kesiangan, misalnya ini ya, atau apa gitu. Nah, kemudian di sini tools-nya adalah SMART. Ya, SMART itu kepanjangannya apa ya? Ini measurable, accurate kalau nggak salah. Saya lupa kepanjangannya. Ada yang tahu kepanjangan dari SMART? SMART. Oke, jadi kita tujuannya harus terukur ya. Tujuannya harus terukur, tidak bukan sesuatu yang kita nggak bisa. Jadi harus ada target gitu. Misalnya dalam bentuk waktu kah, dalam bentuk
misalnya hari ya, atau beratkah atau apa gitu, kita harus punya target itu. Nah ini toolsnya tadi ya, tools yang digunakan. Ini pemetaan prosesnya, kita berarti kan kemarin menggunakan flowchart nih ya contohnya. Kemudian ini visualisasi dari waktu, ini kita menggunakan run chart mungkin ya. Kalau misalnya ada UCL, LCL kan bukan run chart, tapi kalau nggak ada ini kan bisa kita sebut sebagai run chart ya, karena tidak ada. Kemudian, nah ini spaghetti diagram, saya juga belum pernah membuat ya. Hanya tahu ada spaghetti diagram dan ini sangat rumit ya. Namanya aja spaghetti. Jadi dia seperti mie yang dia menghubungkan satu proses dengan proses yang lain. Jadi terlalu rumit untuk proses yang terlalu banyak. Mungkin hanya cocok kalau bisa kita terapkan atau bisa kita lihat kalau prosesnya tidak banyak gitu ya. Kemudian ini apa nih? Ini seperti histogram ya, tapi tidak diurutkan ya. Jadi diagram batang saja. Oke. Nah, kemudian menetapkan target ya, menetapkan target. Di sini kan ada waktu, ternyata waktu prosesnya itu cukup bervariasi dan cukup tinggi. Kita menentukan targetnya itu berapa. Di sini dia menargetkan sekitar berapa? 24 jam. Dari 37 jam dia menargetkan untuk ke 7 jam. Ke 24 jam. Sebentar, saya cari kepanjangan dari SMART. Ingatnya cuma akurat aja. Jadi SMART, spesifik ya, kemudian spesifik, measurable, achievable, relevan, dan yang terakhir time bound atau timely, tepat waktu. Oke, lanjutkan untuk target. Oh ini ada. Sudah lama ya, seminggu yang lalu, jadi tidak dibuka lagi. Jadi ini kepanjangannya. Tadi kok saya tanya nggak jawab, ada sudah ada di PPT. Tadi kan juga belum buka sama seperti saya. Oke. Kenapa kok kurangi waktu tunggu itu dianggap tidak smart? Padahal kan itu bagus ya, kurangi waktu tunggu itu bagus loh. Kenapa dianggap tidak smart? Bisa ada yang menjawab? Ya, ada yang bisa menjawab? Kenapa? Kalau nggak ada nih saya tunjuk nih. Griff Rose Rifda, namanya bagus banget. Griff Rose Rifda. Kenapa kok ini dianggap kurang smart atau tidak smart? Kurangi waktu tunggu, padahal kan bagus. Griff, silakan. Ya Bu, mungkin akan berpengaruh ke hasil produknya. Kurang tepat ya. Tadi smart tadi apa? Spesifik, measurable, aggressive yet achievable, relevant, dan time bound. Kira-kira apa ini? Kenapa kok dia tidak dianggap tidak smart?
Ada yang bisa bantu Griff? Muhammad Aries Murtado. Kenapa kata-kata itu dianggap tidak smart? Muhammad Aries. Halo? Muhammad Aries. Kenapa? Kenapa dianggap tidak smart? Kamu udah ngomong belum ya? Karena saya nggak kedengeran suaramu, tapi kamu sudah open mic. Silahkan open mic kembali, malah dimatiin lagi. Oke, di kolom chatnya. Oke, kalau terus error silahkan dijawab di situ di kolom chat, boleh. Kenapa kok dia kurang atau tidak smart? Teman-temannya boleh membantu. Oke, smart tadi kan measurable ya. Kalau hanya kurangi waktu tunggu, itu kita masih tanda tanya. Kurangi berapa lama? Ya, berapa menit kah? Berapa jam kah? Berapa detik kah? Ini masih belum measurable, tidak bisa diukur. Hanya kurangi waktu tunggu. Terus selama ini waktu tunggunya berapa? Gitu kan nggak jelas. Jadi misalnya kayak tadi, waktu inbound tadi, target tadi kan jelas. Mengurangi dari sekian persen, sekian jam waktu, ya. Ini dari 37 jam ke 24 jam pada 1 Maret. Nah, ini ada batasan waktunya. Dan juga batasan atau ukuran dari targetnya. Kayak tadi misalnya kurangi waktu tunggu. Misalnya waktu tunggunya adalah selama 5 menit. Nah, kita punya tujuan kurangi waktu tunggu sebanyak 1 menit misalnya sampai per berapa? Target kita kapan 4 menit itu tercapai? Ya, apakah 1 minggu, 1 bulan? Gitu. Jadi, kenapa ini dianggap tidak smart? Karena dia tidak measurable, tidak ada ukurannya. Begitu. Perintahnya nggak jelas. Kurangi waktu tunggu aja. Tidak jelas berapa, kapan, sampai kapan, dan seterusnya. Begitu juga nomor 2 ya, terapkan metode baru untuk menanggapi keluhan konsumen. Metode barunya apa? Ya. Kemudian kapan diterapkan? Ini juga tidak jelas, tidak clear. Berikutnya, tahap berikutnya setelah DM kan DMAIC. Define, measure, analyze. Berikutnya adalah menganalisis, menginvestigasi gap yang terjadi. Gitu ya. Dengan beberapa hal. Yang pertama kita bisa melihat di sini diagnosa dan peta proses, kemudian evaluasi VA dan NVA. Apa sih VA dan NVA itu? VA dan NVA itu adalah value added dan non value added seperti tadi yang saya sampaikan ya. Value added dan non value added ini contohnya tadi ya, contohnya defects, kemudian overproduction, kemudian waiting atau menunggu, kemudian transportasi ya,
inventory, kemudian gerakan yang tidak berguna, kemudian extra processing. Extra processing ini salah satunya tadi ya, ada rework dan sebagainya. Kemudian cari dan diskusikan akar masalah. Nah, ini salah satunya. Kemarin kita sudah belajar diagram fishbone ya. Diagram fishbone itu sama dengan diagram apa ya? Kemarin ada dua istilah, tiga ya. Diagram fishbone itu biasa disebut dengan tiga. Fishbone, apa, dan apa. Boleh sebut salah satu saja dari dua yang ada. Marlinda Trihapsari. Coba, apa sih? Oh, sudah ada yang jawab ya. Oke. Fishbone itu ya ikan itu, tulang ikan ya. Fishbone itu ya tulang ikan itu. Itu kan terjemahannya saja. Betul Ishikawa diagram ya. Diagram Ishikawa atau satu lagi adalah cause effect diagram ya. Atau diagram sebab akibat. Jadi ada tiga istilah. Cause effect diagram, fishbone atau Ishikawa. Fishbone itu ya tulang ikan, sebab akibat, dan juga Ishikawa. Ishikawa ini dari penemunya. Nah, kita bisa melakukan ini ya untuk investigasi gap yang terjadi ya. Oke, ini tadi ya, apakah yang di sini waktu, FV, NVA, dan WIS. Jadi menemukan mana yang termasuk value added atau non value added. Kemudian di sini akar masalah ya, dan ini adalah proses. Oke. Tahapan berikutnya adalah tahap improve ya. Tahap improve ini toolsnya banyak ya, toolsnya, dan dia ada beberapa tahapan. Yang pertama di sini dikatakan menentukan dan mengembangkan solusi, teknik brainstorming. Jadi ini masukan dari mungkin supervisor atau plus karyawan atau pegawai-pegawai yang memang dia aktif di situ atau dia melakukan aktivitas itu. Kira-kira kenapa? Kira-kira seperti apa? Solusinya bagaimana? Itu mencari masukan gitu. Kemudian mengembangkan solusi, error proofing. Masih ingat mistake proofing? Kita pernah mendiskusikan ini, mistake proofing atau error proofing. Ingat nggak? Apa itu mistake proofing atau error proofing? Jadi kalau misalnya colokan gitu ya, kita mengurangi kesalahan, perusahaan itu mengurangi kesalahan dengan membuat sesuatu yang dia memang nggak akan, oke, ini sudah ada yang menjawab. Ya, mencegah kesalahan ya, salah satunya dengan misalnya tadi kalau di listrik atau di komputer itu kan model-modelnya itu berbeda semua colokannya. Nah, begitu juga dengan pasangannya ya, misalnya ini USB, nggak mungkin dia tuh kita keliru masukin di bagian untuk power gitu. Karena apa? Karena bentuknya ini sudah sama gitu. Ini salah satu cara untuk mengurangi kesalahan atau mistake proofing begitu. Itu terus selanjutnya. Nah, ini yang kelihatan ya, VA, NVA. Kemudian validasikan. Ini terlihat ya, dari sini tanggal dimulai, tanggal selesai. Siapa PJ-nya. Jadi ini adalah tadi SMART ya, harus jelas tindakan yang kita lakukan. Targetnya kapan, begitu.
Yang terakhir adalah kontrol. Ya, kontrol ini kemudian kita menguji setelah dilakukan improve atau dilakukan perbaikan, kemudian kita melihat bagaimana kinerja yang existing saat ini dibandingkan kinerja yang kemarin yang sebelum kita lakukan perbaikan begitu. Kita ingin melihat peningkatan kinerjanya. Ya, tools-nya bisa di sini KPI, ya, Key Performance Index misalnya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mempertahankan peningkatan kinerja dan replikasi. Di sini misalnya adalah 5S, ya. Kemudian standarisasi dan sebagainya. Jadi kita berusaha agar apa yang sudah ada itu bisa, kalau dalam bahasa Islam istiqomah gitu ya, tetap seperti itu, tidak mengalami penurunan. Bagaimana supaya baik gitu ya. Dan mungkin lebih baik lagi karena kan tadi tidak ada istilah the best, kan adanya better. Nah, ini ternyata ketika dilakukan konfirmasi peningkatan kinerja ini rata-ratanya menurun jadi 19 jam padahal targetnya 24 jam. Jadi jauh di bawah target ya. Sangat bagus gitu. Ini mempertahankan peningkatan kinerja ya. Toolsnya 5S ini kalau kita 5R ya, singkatan dari rapi, ringkas, resik, rawat, tentunya apa ya? Jelas 5R kalau kita ya. Oke. PPT ini saya ambil dari pelatihan Yellow Lean Six Sigma ECI 68 Agustus. Jadi online ya, saya mengikuti pelatihan ini. Kemudian saya ambil materinya untuk mempermudah pemahaman terkait Six Sigma. Oke. Itu dulu pertemuan kita, pembahasan kita. Ada pertanyaan dulu? Silahkan kalau ada pertanyaan terkait Six Sigma.